Dakwaan yang kami boleh bacakan adalah dakwaan pertama secara utuh, kemudian untuk dakwaan kedua yang izin kami bacakan adalah menyangkut uraian di kepala dakwaan, adapun menyangkut batang tubuh dianggap dibacakan, dan kemudian diakhiri dengan uraian ketentuan hukum yang dilanggar. Demikian begitu. Baik, bagaimana dari tim advokat terdakwa? Tidak keberatan ya. Tidak keberatan. Silakan untuk Ya. mulai dibacakan, Ya, untuk terima kasih. diperhatikan baik-baik terdakwa dan tim advokat, silakan. Termasuk di dalamnya ada beberapa informasi berupa bentuk tabel, Ibu Ketua. Izin kami bacakan awalan dan akhirnya saja. Silakan. Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor 71 garing tut titik 01 titik 04 garing 24 garing 07 garing 2026, identitas terdakwa nama lengkap Yakut Khalil Qomas sebagaimana telah diperiksa. Penahanan sebagaimana telah diperiksa. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Yakut Khalil Qomas selaku Menteri Agama Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2024 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133 garing P tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang pengisian dan penggantian beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai dengan 2024 bersama-sama dengan Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex selaku staf khusus Menteri Agama bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan dan Moderasi Beragama periode tahun 2021 sampai dengan 2024 berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 001.530 garing B titik Romawi 2 garing 3 garing 2021 tanggal 5 Februari 2021. Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia Kesturi dan Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun masih dalam kurun waktu yaitu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3 sampai dengan 4 Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Gedung Kementerian Agama Jalan MH Tamrin nomor 6 Jakarta Pusat, Kalia Restoran Jalan Asem Baris Raya nomor 121 Tebet Jakarta Selatan, Kantor Himpuh Jalan Asem Baris Raya nomor 23 Tebet Jakarta Selatan, Kantor DPP Kesturi di Jalan Warung Buncit Raya nomor 28 Jakarta Selatan, Rumah Makan Pagi Sore Jalan Dr. Saharjo nomor 232 Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Restoran Al Jazeera Jalan Raden Saleh Raya nomor 62 Cikini Jakarta Pusat, Restoran Al Jazeera Jalan Cipinang Cempedak 1 nomor 29 Jatinegara Jakarta Timur, Kantor PBNU Jalan Keramat Raya nomor 194 Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat, Kantor Maktur Jalan Otista Raya nomor 80 Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang dan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu T0, jemaah haji khusus dengan masa tunggu X tahun TX tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus PIHK disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para jemaah serta mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50% tanpa landasan kajian teknis yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 5 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 2, Pasal 8 ayat 2 dan 6, Pasal 48 ayat 1, Pasal 64 ayat 2 dan 4, Pasal 65 ayat 1, 2 huruf E dan 3 dan Pasal 116 serta Pasal 123 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pasal 11, Pasal 12 ayat 3 dan 4, Pasal 22 ayat 1, Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 24 ayat 1 dan 2, Pasal 37 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Bab 3, Prosedur dan Persyaratan huruf B angka 1 dan bab 13
Ketentuan lain-lain angka 1 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 288 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan konfirmasi dan pembayaran setoran lunas biaya perjalanan ibadah haji khusus serta pengurusan dokumen haji khusus tahun 1445 Hijriah garing 2024 Masehi atas kuota haji khusus awal tahun 1445 Hijriah garing 2024 Masehi. Bab 3 huruf A angka 1, huruf B angka 1 dan 3 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriah garing 2024 Masehi. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Qomas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Visa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika. Ridwan Kurniawan sejumlah $512.500 Amerika dan 250 juta rupiah. Iyah Nuriyah sejumlah $70.000 Amerika, Dodi Suhada sejumlah $59.500 Amerika, Kamal sejumlah $3.000 Amerika, Adam Fakih Mukodam sejumlah $3.000 Amerika, Bambang Sutrisno sejumlah $80.000 Amerika, Hud Rifki Asegaf sejumlah $130.000 Amerika, Anjas Asmara sejumlah $30.000 Amerika, Hafiz sejumlah $4.600 Amerika, Maki Abdul Soleh sejumlah $5.000 Amerika, Roy Kurniawan sejumlah $18.500 Amerika, Rahmat Wildan sebesar $7.000 Amerika, Farid Aljawi sejumlah $52.500 Amerika, Ahmad Taufik sejumlah $126.200 Amerika, Muzaki Holis sejumlah $84.500 Amerika, Badrus Salam sejumlah $4.500 Amerika, Muhammad Zaki Yamani sejumlah $353.600.000 rupiah, Amaluddin Wahab sejumlah $602.600 Amerika, Syihabul Mutakin sejumlah $493.400 Amerika, Tauhid Hamdi sejumlah $20.000 Amerika, Ali Maki sejumlah $19.600 Amerika, dan Bukhari Yusuf sejumlah $56.000 Amerika, dan memperkaya korporasi yaitu 313 penyelenggara ibadah haji khusus PIHK sejumlah $478.173.058.166 rupiah dan 41 sen, serta koperasi perahu sejumlah $26.500 Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah $622.090.207.166 rupiah dan 41 sen, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 pada Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 06/SR/LHP/DJPI/PKN.01/02/2026 tanggal 20 Februari 2026 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama tersebut, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, dan pendidikan agama dan keagamaan. B. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. C. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama. E. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah. F. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. G. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan. H. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, dan I. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.
bahwa tugas penyelenggaraan haji dan umroh pada Kementerian Agama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Haji dan Umroh dengan susunan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Jaja Jalani tahun 2024 digantikan oleh Nugraha Setiawan sejak 24 Desember 2024 sampai dengan sekarang. Direktur Bina Haji Arsyad Hidayat tahun 2024 digantikan oleh Mustain Ahmad sejak 24 Desember tahun 2024 sampai dengan sekarang. Direktur Pengelolaan Biaya Operasional Haji Jaja Jailani tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 digantikan oleh Ramadan Harisman Desember 2023 sampai dengan sekarang. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Suban Khalid tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 digantikan oleh Mukhlis Muhammad Hanafi sejak Desember 2024 sampai dengan sekarang. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Syaiful Mujab tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 digantikan oleh Muhammad Zain Desember 2024 sampai dengan sekarang. Sekretaris Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Ahmad Abdullah sejak 2021 sampai dengan 2024, Arfi Hatim sejak Desember 2024 sampai Januari 2025. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, terdakwa Yakut Khalil Qomas diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133/P tahun 2020 tentang pengisian dan penggantian beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, tanggal 23 Desember 2020 dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan salah satu fungsi Menteri Agama adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, dan pendidikan agama dan keagamaan. Bahwa penyelenggaraan haji dan umroh berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umroh. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, jemaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas. Bahwa dalam hal terdapat penambahan kuota haji, Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas juga perlu menetapkan tambahan kuota tersebut sebagai kuota haji Indonesia yang pengisiannya diatur juga dengan peraturan menteri sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Bahwa kuota haji Indonesia yang termasuk juga kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh terdiri atas kuota haji reguler yang diselenggarakan oleh Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh terdakwa dan kuota haji khusus yang menurut ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dalam kurung PIHK berupa badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Agama untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Kemudian dalam menjalankan usahanya para PIHK bergabung ke dalam asosiasi-asosiasi PIHK. Bahwa pasal 8 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menyatakan kuota haji khusus terdiri dari jamaah haji khusus dan petugas haji khusus yang penetapannya dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Berdasarkan pasal 64 ayat 4, pasal 65 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional paling lama 30 hari setelah penetapan menteri. Jika tidak terpenuhi dapat diperpanjang dalam waktu 7 hari dan jika tidak terpenuhi maka pengisian sisa kuota akhir didasarkan pada nomor urut berikutnya berbasis PIHK paling lama 7 hari serta berdasarkan kesiapan jemaah. Pendaftaran haji khusus dilakukan melalui PIHK dengan cara jemaah menyerahkan dokumen persyaratan dan membayar uang setoran awal ke PIHK. Selanjutnya petugas PIHK melakukan input data dan perekaman foto ke dalam aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu dalam kurung SISKOHAT serta mencetak surat pendaftaran haji dalam kurung SPH khusus yang mencantumkan nomor pendaftaran dan ditandatangani oleh jemaah haji khusus. Selanjutnya, setelah petugas kantor wilayah Kementerian Agama melakukan verifikasi dan konfirmasi pendaftaran jemaah haji khusus, jemaah atau yang mewakili melakukan pembayaran setoran awal biaya perjalanan ibadah haji dalam kurung BP sebesar $4.000
$4.000 Amerika ke bank penerima setoran dalam kurung BPS khusus untuk pembayaran setoran awal BP khusus. Setelah itu, petugas BPS akan memproses transaksi pembayaran tersebut ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji dalam kurung BPKH sebesar $4.000 Amerika yang terhubung dengan Siskohat untuk menerbitkan bukti setoran awal yang mencantumkan nomor porsi jemaah haji khusus. Bahwa selanjutnya, untuk pengisian kuota haji khusus tersebut, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerbitkan surat edaran yang berisi daftar nama jemaah yang berhak lunas dan mengaktifkan nomor porsi jemaah di Siskohat berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional agar dapat melakukan pelunasan di BPS, dan untuk pengisian kuota haji khusus tersebut dilakukan dalam 3 tahap pengisian sebagai berikut. Tahap 1 jemaah haji khusus lunas tunda, 2 jemaah haji khusus masuk alokasi kuota tahun berjalan, dan 3 jemaah haji lanjut usia. Tahap 2 jemaah yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem, 2 pendamping jemaah haji khusus lanjut usia, 3 jemaah haji khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga, 4 jemaah haji khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya, dan 5 jemaah haji khusus pada urutan berikutnya. Tahap 3, 1 berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK, dan nomor 2 berdasarkan nomor urut berikutnya berdasarkan kesiapan jemaah haji khusus dan setiap PIHK. Bahwa pengisian kuota haji khusus bagi jemaah yang termasuk kategori tahap 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak Menteri Agama menetapkan kuota haji khusus. Apabila setelah masa tersebut masih terdapat sisa kuota, maka pengisiannya dialokasikan untuk jemaah kategori tahap 2 dan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja. Selanjutnya, apabila setelah tahap 2 masih terdapat sisa kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah yang termasuk dalam kategori tahap 3 dan proses pengisiannya diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Penetapan kuota haji khusus tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 dalam kurung 1443 Hijriah, pemerintah Indonesia memperoleh kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 100.051 jamaah. Selanjutnya, pembagian kuota haji tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 dengan membagi kuota haji tersebut menjadi kuota haji reguler sebanyak 92.825 jemaah atau sebanyak 92,8% dan kuota haji khusus sebanyak 7.226 jemaah atau sebanyak 7,2%. Kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan kepada pemerintah Indonesia sebanyak 10.000 jamaah yang diperuntukkan bagi jamaah haji reguler yang sudah masuk dalam sistem e-hajj, namun terdakwa menyampaikan surat Menteri Agama nomor MA-195-HJ.04-06-2022 tanggal 20 Juni 2022 kepada Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi yang menyatakan tidak mengambil kuota haji tambahan tersebut dikarenakan informasi kuota haji tambahan tersebut diterima oleh Kementerian Agama pada tanggal 20 Juni 2022, sedangkan batas akhir proses pengurusan visa jamaah haji reguler yaitu tanggal 29 Juni 2022 dan penerbangan terakhir pada tanggal 3 Juli 2022, sehingga terdapat keterbatasan waktu untuk pengisian kuota haji tambahan tersebut. Bahwa atas adanya kuota haji tambahan yang tidak dipergunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut, Fuad Hasan Mansur selaku Direktur Utama PT Makassar Toraja Maktur selaku PHK dan juga sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh 1 mengundang rapat asosiasi PHK di kantor Maktur, Jalan Otista Raya nomor 80 Jakarta Timur yang dihadiri oleh Budi Darmawan selaku Ketua Himpunan Penyelenggaraan Umroh dan Haji Himpu, Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia Kesturi dan Arta Hanif selaku Sekjen Kesturi. Dalam rapat tersebut, Fuad Hasan Masyur menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan kuota haji tambahan yang tidak dipergunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan cara mengubah kuota haji tambahan reguler menjadi kuota haji tambahan khusus yang dikelola oleh PIHK. Dikarenakan visa untuk haji furoda yang dikelola oleh PIHK yang tergabung dalam Forum 1 tidak keluar, sehingga Fuad Hasan Mansur menginginkan memberangkatkan jemaah yang dikelola PIHK yang tergabung dalam Forum 1 menggunakan kuota tambahan tersebut. Dan untuk merealisasikan keinginan tersebut, Fuad Hasan Mansur kemudian mengirimkan surat nomor 036-1/0622 tanggal 25 Juni 2022 kepada pemerintah Arab Saudi untuk meminta pengalihan kuota haji tambahan agar dapat diproses menjadi visa haji undangan resmi dari Kerajaan Arab Saudi Mujamalah. Namun, tidak terdapat tindak lanjut dari pemerintah Arab Saudi. Selanjutnya, Fuad Hasan Mansur melalui Forum 1 meminta Muhajir Effendi selaku Menteri Agama ad interim agar mengirimkan surat permintaan untuk mengalihkan
kuota haji tambahan menjadi visa haji mujamalah dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat nomor B-MA-HJ.00-HJ-07-2022 tanggal 4 Juli 2022 kepada Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Namun permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Bahwa pada akhirnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 tidak menggunakan kuota haji tambahan sebanyak 10.000 jamaah sebagaimana yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Seluruh jamaah yang berangkat hanya berdasarkan kuota haji awal sebanyak 100.051 jamaah. Penetapan dan pengisian kuota haji khusus tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dalam kurun 1444 Hijriah, pemerintah Indonesia memperoleh kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 221.000 jamaah. Terhadap kuota haji tersebut, pada tanggal 13 Februari 2023, terdakwa sebagai Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 189 tahun 2023 tentang kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi yang menetapkan pembagian kuota haji dimaksud menjadi kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang atau sebanyak 92% dari kuota haji khusus sebanyak 17.680 orang atau sebanyak 8%. Setelah diterbitkannya surat keputusan dimaksud, pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi kemudian menginformasikan kepada terdakwa tentang akan adanya pemberian kuota haji tambahan kepada pemerintah Indonesia sebanyak 8.000 jamaah. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2023 terdakwa meneruskan informasi tersebut kepada Hilman Latif selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh bahwa informasi terkait adanya kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud ternyata telah diketahui oleh Forum 1 sehingga pada tanggal 8 Mei 2023 Forum 1 menyampaikan surat nomor 047-1-0323 yang ditandatangani oleh Fuad Hasan Masyur sebagai Dewan Pembina Forum 1 kepada terdakwa selaku Menteri Agama Republik Indonesia dan Sekretariat DPR RI dalam kurung Komisi 8 yang berisi tentang keinginan Fuad Hasan Masyur melalui Arta Hanif selaku Ketua Harian Forum 1 dan Muharram Ahmad selaku Sekretaris Jenderal Forum 1 yang untuk memanfaatkan secara maksimal kuota haji tambahan tahun 2023 sebanyak 8.000 jamaah. Padahal Forum 1 adalah sebagai pihak swasta yang bertindak selaku penyelenggara ibadah haji kuota haji khusus. Bahwa untuk menindaklanjuti adanya kuota tambahan haji tersebut, pada tanggal 17 Mei 2023, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan pembahasan dengan Komisi 8 DPR RI terkait dengan usulan penyesuaian biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam kurung BPIH atas kuota haji tambahan hingga menghasilkan kesimpulan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 8.000 jamaah tersebut akan digunakan untuk haji reguler seluruhnya tanpa ada kuota tambahan bagi haji khusus dengan usulan tambahan BPIH yang berasal dari manfaat keuangan haji sebesar 313.439.436.950 rupiah dan 82 sen. Pada tanggal 18 Mei 2023, Fuad Hasan Masyur melalui aplikasi WhatsApp mengirimkan foto tentang surat Forum 1 nomor 047-1-0323 tanggal 8 Mei 2023 tentang keinginan Fuad Hasan Masyur melalui Arta Hanif selaku Ketua Harian Forum 1 dan Muharram Ahmad selaku Sekretaris Jenderal Forum 1 untuk memanfaatkan secara maksimal kuota haji tambahan tahun 2023 sebanyak 8.000 jamaah kepada Hilman Latif yang bertujuan agar kepentingan Fuad Hasan Masyur tersebut dapat diakomodir oleh Hilman Latif. Bahwa Hilman Latif kemudian mengakomodir permintaan dari Fuad Hasan Masyur tersebut dengan cara memerintahkan Nasrullah Jasam selaku staf teknis urusan haji di Jeddah untuk mengajukan kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi agar membagi kuota tambahan menjadi 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Selain itu, Hilman Latif juga melalui pesan WhatsApp pada tanggal 18 Mei 2023 mengusulkan kepada terdakwa untuk mengalokasikan 8% dari kuota haji tambahan untuk menjadi kuota haji khusus. Bahwa selanjutnya tanggal 19 Mei 2023 terdakwa membalas pesan Hilman Latif tersebut dengan menanyakan kepada Hilman Latif terkait dengan teknis pembagian porsi kuota haji tambahan dimaksud, kemudian dijawab oleh Hilman Latif pembagiannya adalah sebanyak 7.360 orang atau 92% untuk kuota haji reguler dan 640 orang atau 8% untuk kuota haji khusus, dan atas saran dari Hilman Latif menyangkut pembagian kuota sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memerintahkan Hilman Latif untuk melaksanakannya dan diwujudkan dalam bentuk penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 467 tahun 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi yang membagi
8.000, kuota haji tambahan menjadi 7.360 orang atau 92% untuk kuota reguler dan 640 orang atau 8% untuk kuota haji khusus. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 467 Tahun 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi, beberapa kali dilakukan rapat virtual melalui Zoom meeting di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang dihadiri oleh Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex, Faisal Ali Hashim selaku Irjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Abu Rohmat selaku staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Nur Khalis, Syarif Rahman, dan beberapa staf dari tim organisasi, kepegawaian dan hukum pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia yang membahas terkait dengan optimalisasi penyerapan kuota haji reguler dan khusus tahun 1445 Hijriah garing 2023 Masehi, yang pada saat itu terdapat tambahan kuota haji sebesar 8.000 jamaah haji reguler. Pada rapat tersebut, Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex dan Faisal Ali Hashim mengusulkan penambahan diktum kebijakan Menteri Agama dalam hal pengisian kuota haji tambahan sehingga pada diktum kelima Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 467 Tahun 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 masih berbunyi. Dalam hal pengisian kuota haji tambahan, pada akhir masa pelunasan belum terpenuhi, alokasi pengisian kuota menjadi kebijakan Menteri Agama sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama di atas bertentangan dengan hasil pembahasan antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Komisi 8 DPR RI yang telah menyepakati bahwa seluruh kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi tersebut sebanyak 8.000 orang akan digunakan seluruhnya untuk haji reguler. Tanggal 22 Mei 2023 dilaksanakan rapat dengar pendapat RDP antara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Komisi 8 DPR RI dengan agenda pembahasan dan masukan perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH terkait penambahan kuota jemaah haji tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi. Dalam rapat tersebut, Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan usulan tambahan biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp288.312.382 dan 42 sen yang dialokasikan untuk anggaran tambahan kuota haji reguler tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi sebanyak 7.360 jamaah sesuai dengan pembagian kuota yang ditetapkan oleh terdakwa, sehingga kuota haji tambahan sebanyak 8.000 jamaah semula akan dialokasikan seluruhnya untuk kuota haji reguler turun menjadi 7.360 jamaah, sementara sisanya dialokasikan oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas untuk kuota haji khusus yang akan dikelola oleh PIHK. Bahwa pada rentang waktu bulan Mei sampai dengan Juni 2023 untuk melaksanakan pengisian kuota haji khusus tambahan dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh terdakwa, kemudian Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan Abdul Muhi selaku analis kebijakan ahli muda pada Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus melakukan pertemuan dengan Ketua Umum dan Sekjen pada 3 asosiasi PIHK, yaitu Farid Al-Jawi dari Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri di Kalia Restoran Jalan Asem Baris Raya nomor 121 Tebet, Jakarta Selatan. M. Firman Taufik dari Himpunan Penyelenggaraan dari Himpunan Penyelenggaraan Umroh dan Haji Himpuh di kantor Himpuh Jalan Asem Baris Raya nomor 23 Tebet, Jakarta Selatan, dan pengurus Asosiasi Sapuhi yang dilakukan di suatu restoran kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, para pengurus asosiasi PHK mengusulkan kelonggaran regulasi agar calon jemaah haji khusus usulan PHK dapat berangkat tanpa masa tunggu dalam kurung T0 yang bertujuan menyerap kuota haji khusus awal maupun kuota haji khusus tambahan. Sedangkan berdasarkan ketentuan dalam bab 2 huruf B angka 2 huruf B poin 5 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 130 tahun 2023, pengisian sisa kuota dialokasikan untuk jamaah haji khusus paling singkat 2 tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023. Setelah pertemuan tersebut, Rizky Fisa Abadi menemui Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex dan Nur Arifin selaku Direktur Bina Urusan Haji Khusus guna menyampaikan permintaan para pengurus asosiasi PHK tersebut. Kemudian Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex menyetujuinya. Bahwa untuk merealisasikan permintaan dari para pengurus asosiasi PIHK sebagaimana dimaksud, Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex meminta Rizky Fisa Abadi untuk mengubah aturan sehingga permintaan pengurus asosiasi PIHK dapat terpenuhi.
Dan pada tanggal 25 Mei 2023 terjadi pertemuan di lobi gedung kantor Siskohat antara Rizky Fisabadi, Iswah Abdul Aziz alias Gus Alex, Hilman Latif, Slamet, dan Syarif Rahman. Dalam pertemuan tersebut, Rizky Fisabadi mengusulkan kelonggaran regulasi agar calon jemaah haji khusus usulan PIHK dapat berangkat tanpa masa tunggu atau tenor dan dapat menyerap kuota haji khusus awal maupun kuota haji khusus tambahan sebagaimana permintaan dari perwakilan Asosiasi PIHK. Atas usulan tersebut, Hilman Latif selaku Dirjen PHU menyetujuinya. Selanjutnya, Rizky Fisabadi membuat draft surat Kep Dirjen PHU nomor 240 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 masih, di mana dalam ketentuannya pada bab 2 huruf B angka 1 dan 2 menyebutkan bahwa pengisian pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan 1. Dilakukan oleh jemaah haji khusus yang terdaftar di Siskuat berdasarkan usulan PIHK. 2. Dilakukan berdasarkan nomor porsi berikutnya serta kesiapan jemaah haji khusus dan PIHK. Ketentuan ini menyimpangi aturan sebelumnya dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 130 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan konfirmasi dan pembayaran setoran lunas biaya perjalanan ibadah haji khusus serta pengurusan dokumen haji khusus tahun 1444 Hijriah garing 2023 yang menyatakan bahwa pengisian kuota jemaah haji khusus dilakukan dengan 3 tahap, yaitu 1. Tahap pertama ditujukan untuk jemaah terdaftar berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional, jemaah haji khusus lunas tunda, jemaah haji khusus masuk alokasi tahun 1444 Hijriah garing 2023 masih, dan jemaah haji khusus lanjut usia. 2. Jika dalam tahap pertama belum terpenuhi, maka dilakukan pengisian tahap kedua yang diisi dengan jemaah yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem. Pendamping jemaah haji khusus lanjut usia, jemaah haji khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga, jemaah haji khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya, dan jemaah haji khusus pada rutan berikutnya yang telah memiliki nomor porsi dalam jangka waktu paling singkat 2 tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023. 3. Tahap akhir dilakukan jika ternyata tahap pertama dan kedua belum terpenuhi, di mana dalam tahap ini pengusuhan sisa kuota berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK dan berdasarkan kesiapan jemaah haji khusus. Selain itu, draft Kep Dirjen PHU nomor 240 tahun 2023 juga menghilangkan pengisian kuota untuk pendamping jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Bahwa draft Kep Dirjen PHU nomor 240 tahun 2023 tersebut dikirimkan kepada Slamet tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.27.23 waktu Indonesia Barat dan dilakukan pembahasan pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat secara daring melalui Zoom meeting. Kemudian pada hari yang sama, Surat Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 240 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 masih ditandatangani oleh Hilman Latif. Peraturan ini membuka ruang bagi PIHK untuk langsung mengajukan jemaah yang berangkat tanpa masa tunggu dalam kurung tenol dan masa tunggu X tahun TX tanpa harus melewati tahapan-tahapan prioritas pengisian kuota. Proses pengajuan ini sesuai dengan sejak awal diinginkan oleh para pengurus asosiasi PIHK. Menindaklanjuti Kep Dirjen tersebut, Hilman Latif menerbitkan surat edaran nomor B garis datar 31045 garing DJ garing DT titik angka Romawi 2 42 garing HJ titik 00 garing 5 garing 2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal konfirmasi dan pembayaran setoran lunas BP khusus pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 masih yang dikirim kepada pimpinan PIHK se-Indonesia melalui grup WhatsApp yang berisi PIHK dan Subdit Haji Khusus Kementerian Agama. Untuk selanjutnya PIHK mengusulkan daftar nama calon jemaah haji khusus pada tanggal 1 sampai 2 Juni 2023 dengan format file Excel melalui email hajikhusus2@gmail.com. Bahwa setelah terbitnya Kep Dirjen PHU nomor 240 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 masih dan surat edaran nomor B garis datar 31045 dan seterusnya tanggal 31 Mei 2023 perihal konfirmasi dan pembayaran setoran lunas BP khusus pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi dalam rangka melaksanakan pengisian kuota haji khusus tambahan dengan jumlah yang sejak awal telah ditetapkan oleh terdakwa melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 467 tahun 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan 1444 Hijriah garing 2023 Masehi. Kemudian masih pada bulan Mei 2023, Rizky Fisabadi meminta Ridwan Kurniawan
untuk mengumpulkan fee dari para jemaah yang mendaftar dan langsung berangkat di tahun 2023 atau disebut dengan fee percepatan. Bahwa kemudian atas instruksi dari Rizky Fisabadi, Ridwan Kurniawan melakukan proses rekapitulasi usulan PHK yang mulai masuk ke email hajikhusus2@gmail.com tersebut berdasarkan dokumen Excel bernama pengisian kuota 2 Juni 19.00.SLSX di mana terdata sebanyak 1.440 usulan jamaah, sedangkan ketersediaan kuota haji khusus tambahan hanya 640 jamaah. Menanggapi hal tersebut, Rizky Fisabadi mengusulkan skema pembagian proporsional sebesar 1/3 dari total usulan setiap PHK sehingga diperoleh angka 628 kuota jamaah yang kemudian langsung disetujui oleh Nur Arifin dan Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex. Bahwa selanjutnya, Ridwan Kurniawan memberikan informasi alokasi kepada PHK melalui email dan WhatsApp sebesar 628 kuota jamaah tersebut untuk diisi secara mandiri oleh PHK tanpa disertai lampiran daftar nama jamaah yang berhak lunas. Padahal sesuai ketentuan dalam surat Tiap Dirjen nomor 240 tahun 2023 bab 3 huruf A angka 2 yang menyatakan nama-nama jemaah haji khusus yang berhak melakukan pelunasan berdasarkan pengajuan permohonan dari PHK ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kemudian Rizky Fisabadi menggunakan sisa kuota tersebut untuk mengakomodasi nama-nama jemaah dari 1.440 usulan yang sebelumnya tidak memperoleh alokasi dalam 628 kuota jemaah haji khusus tambahan, sehingga seluruh nama-nama jemaah yang diusulkan oleh PHK dapat dipenuhi. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juni 2023, Rizky Fisabadi meminta Ridwan Kurniawan untuk membagi rata jumlah jemaah yang diusulkan PHK tanpa berdasarkan nomor urut porsi nasional untuk 54 PHK sebanyak 628 jemaah dengan rincian sebagai berikut. Nomor 1 PIN PHK 3003 nama PHK PT Al-Ahram Sarana Wisata jumlah kuota jamaah 1 sampai dengan 54 PT Riau Wisata Hati jumlah kuota jamaah 15 jumlah keseluruhan 628. Pada tanggal 5 hingga 9 Juni 2023 terdapat akun email harifin84@gmail.com yang mengirim email berisi file alokasi pemenuhan kuota 56 PEX tambahan kuota PT NRA Group milik Asrul Aziz Taba dan keluarganya kepada akun email hajikhusus2@gmail.com yang merupakan akun email subdit haji khusus di bawah Rizky Fisabadi. Pengajuan tersebut dikirimkan melalui email yang ditujukan kepada Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus CEKI Kasudit Perizinan Akreditasi dan Bina Haji Khusus saat itu untuk tahun 2023, yaitu 1. Biro Perjalanan Wisata Aruna BPW Aruna mengajukan 11 PEX 11 jamaah, PT Barfosis Al Khairat BSA mengajukan 9 PEX 9 jamaah, PT Nur Rima Al Wali NRA mengajukan 23 PEX 23 jamaah, PT Marhamah Karunia Utama mengajukan 13 PEX 13 jamaah. Bahwa selain itu ada pula PHK PT Raudah X1 Utama yang juga terafiliasi dengan Asrul Aziz Taba mengajukan usulan jamaah kuota haji khusus tambahan tahun 2023 sebagai berikut. 1. Tanggal 2 Juni 2023 melalui surat berkop surat PT Raudah X1 Utama dengan nomor surat 227 dan seterusnya mengajukan daftar nama jemaah haji khusus pemenuhan kuota tambahan haji khusus 1444 Hijriah garing 2023 Masehi untuk 10 orang jamaah. Tanggal 5 Juni 2023 melalui surat berkop surat PT Raudah X1 Utama dengan nomor surat 220 garing SR.REU garis miring angka Romawi 6 garis miring 2023 mengajukan daftar nama jemaah haji khusus pemenuhan kuota tambahan haji khusus 1444 Hijriah garing 2023 Masehi untuk 3 orang jamaah. 3. Tanggal 12 Juni 2023 melalui surat berkop surat PT Raudah X1 Utama dengan nomor surat 260 garing SR REU garis miring angka Romawi 6 2023 mengajukan surat permohonan tambahan 1 PEX untuk kuota tambahan haji khusus 1444 Hijriah garing 2023 Masehi. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023, Asrul Aziz Taba mengirim pesan WhatsApp kepada Hilman Latif selaku Dirjen PHU meminta tambahan kuota jamaah PT Raudah X1 Utama dan NRA Group milik Asrul Aziz Taba. Atas permintaan tersebut, Hilman Latif meneruskan pesan tersebut ke Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus yang kemudian diteruskan lagi oleh Nur Arifin ke Rizky Fisabadi selaku Kasubdit Umroh dan Haji Khusus. Selain itu, Asrul Aziz Taba juga langsung mengirim pesan WhatsApp ke Nur Arifin. Atas permintaan dari Asrul Aziz Taba melalui Hilman Latif dan Nur Arifin tersebut, Rizky Fisabadi menjawab, baik.
Bahwa atas pengajuan usulan serta pesan Asrul Aziz Taba kepada Hilman Latif dan Nur Arifin tersebut, sebagian jemaah haji khusus yang diusulkan oleh NRA Group dan PHK milik terafiliasi Asrul Aziz Taba diterima oleh Kementerian Agama RI dan diberangkatkan sebagai jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau T0. Selanjutnya, Rizky Bisa Abadi juga menyusun dokumen alokasi pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan tahun 1444 Hijriah garis miring 2023 masih atas jumlah kuota 628 jemaah dengan rincian masing-masing PHK untuk memantau PHK yang sudah mengajukan nama-nama jemaah. Kemudian, calon jemaah haji khusus usulan PHK melakukan pelunasan pembayaran BP ke bank penerima setoran, di mana terdapat 600 jemaah haji khusus tambahan dengan tanpa masa tunggu yang melakukan pelunasan tercatat dalam sistem Sekohat dengan perincian sebagai berikut. Nama PHK PT Ahsanta, jumlah jemaah T01 sampai dengan nomor 33 PT Jafirah Mitra Madinah, jumlah jemaah 2, jumlah 600. Dilanjutkan Ibu Ketua. Izin, Yang Mulia, memperbaiki posisi duduk. Izinkan. Baik, kami lanjutkan. Pengumpulan dan penyerahan fee percepatan